taktaku, kau besertaku, kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tanganmu yang berkuasa. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Oh, Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya dalam renungan pagi pada hari ini kembali yang saya berikan judul, di manakah Allah saat kita menghadapi masalah? Atau mungkin dengan situasi saat ini, virus corona melanda bangsa dan dunia, kita berkata, di manakah Allah di tengah-tengah situasi seperti ini? Dan mungkin saudara pernah meragukan tentang itu. Mungkin bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu hidup? Allah yang kusembah, Allah yang kupercaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Mazmur pasal 22 ayatnya yang kedua, Daud pernah berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru namun engkau tidak menjawab aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun sebagian orang, bahkan kebanyakan para penafsir berkata bahwa ayat itu sesungguhnya Daud bernubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Tetapi ayat itu juga mengajarkan kita bahwa Daud pernah mengalami hal yang sama, seakan-akan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak bisa melihat apa yang kita rasakan. Tuhan itu tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Saudara, di ayat-ayat yang lain dia pernah berkata, ketika aku keluar, ketika aku masuk, ketika aku duduk, ketika aku berbaring, Tuhan tahu. Dan dia berkata di dalam Mazmur pasal 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tahu yang kupercaya Tuhanku penolongku. Lalu pertanyaannya, saudara, apakah benar Tuhan tidak ada saat kita menghadapi masalah? Kita belajar di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tetapi pada kenyataannya, mungkin kita pernah menghadapi masalah, saudara kita pernah menghadapi penyakit, sampai penyakit itu membawa kematian, sekalipun kita sudah berulang kali berdoa namun tak kunjung datang harapan, jawaban doa. Ataupun mungkin saat ini situasi virus corona yang terinfeksi positif korban, dan kita berdoa menantikan mujizat, mungkin sampai tidak ada. Bagaimana iman percaya saudara akan hal itu? Apakah masih percaya keberadaan Tuhan atau sekarang mulai meragukan?
Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup renungan kita ini di dalam pujian tadi bahwa Allah kita Immanuel, Allah beserta kita, Allah di dalam kita. Jikalau saat ini mungkin saudara tidak merasakan keberadaannya, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik, bahwa segala sesuatunya Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayatnya kedua, firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita, namun yang menjadi penghalang dari setiap seruan doa itu, dari setiap keluhan itu adalah pemberontakan, kejahatan kita, dan segala dosa yang kita perbuat. Mungkin demikian saudara, tapi saya tidak menghakimi, sebab Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah menguduskan kita. Tetapi barangkali mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk melihat kekuasaannya, untuk melihat kedaulatannya di dalam pribadi kita. Terus semangat, terus berharap, percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Immanuel. Selamat pagi, shalom, salam damai dari saya.